Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semuanya baik-baik ya. Dan jangan lupa agar selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, balik lagi di pembelajaran kali ini dengan Ibu Natasha Febrianti. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar siswa-siswi ibu dapat mengetahui perbedaan dari lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, dan bagaimana ciri-ciri dari lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, dan manfaat dari lingkungan sehat itu sendiri. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang apa itu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, kita harus mengetahui pengertian dari lingkungan terlebih dahulu. Lingkungan itu apa sih? Lingkungan adalah segala hal yang berada di sekitar makhluk hidup. Makhluk hidup itu meliputi kita sebagai manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi lingkungan itu sebagai tempat tinggal kita sebagai makhluk hidup. Di dalam lingkungan kita saling berinteraksi antar makhluk hidup, sehingga lingkungan di sekitar kita dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Sekarang coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Di gambar pertama, terlihat kondisi udara di sekitar yang penuh polusi, kotor, dan pastinya berdebu. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan ciri-ciri dari lingkungan yang tidak sehat, karena lingkungan yang tidak sehat memiliki ciri-ciri kualitas udara yang buruk. Di gambar selanjutnya terlihat, meskipun ada tempat sampah, tetapi sampah tetap berserakan di mana-mana. Jika tetap dibiarkan, maka sampah yang menumpuk ini akan menjadi sarang penyakit. Kenapa? Karena di situ banyak lalat, nyamuk, dan kuman, sehingga dapat menimbulkan penyakit. Dan pastinya kondisi tempat sampah yang seperti ini akan menimbulkan bau busuk untuk lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya terlihat gambar saluran air yang kotor dan banyak sampah, sehingga itu bisa mengakibatkan saluran menjadi mampet dan menimbulkan banjir. Jadi kita tidak boleh membuang sampah di selokan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu, lingkungan yang tidak sehat pastinya memiliki air yang kotor. Di gambar selanjutnya, terlihat kondisi lingkungan yang gersang dan sedikit tumbuh tanaman. Di lingkungan gersang ini pastinya sangat tidak nyaman untuk ditempati, karena udaranya panas dan tidak sejuk. Dari gambar-gambar barusan, kita dapat mengetahui bagaimana contoh-contoh dari lingkungan yang tidak sehat. Sehingga kita dapat menyimpulkan apa sih lingkungan yang tidak sehat itu? Lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang tercemar oleh polusi dan berbagai macam penyakit. Nah, pastinya lingkungan ini sangat tidak nyaman untuk ditempati. Agar kita terhindar dari lingkungan yang tidak sehat, kita harus mengetahui ciri-ciri dari lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, kualitas udara yang buruk seperti banyak polusi, debu, dan kotoran. Yang kedua, tidak memiliki tempat sampah. Setiap rumah wajib memiliki tempat sampahnya masing-masing, karena tanpa tempat sampah, maka sampah akan berceceran di mana-mana, sehingga dapat menimbulkan bau yang busuk dan tidak sehat dan merupakan sarang penyakit. Yang ketiga, kotornya saluran air. Lalu yang keempat, tidak tersedianya air bersih. Yang kelima, gersang atau tidak terdapat tumbuhan hijau. Tentunya, dari ciri-ciri di atas sangat tidak nyaman tinggal di tempat yang memiliki lingkungan yang tidak sehat.
Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini dengan saksama. Di gambar yang pertama terlihat udara yang bersih dan pasti segar. Lalu di gambar yang kedua, kondisi air yang bersih dan tidak ada sampah. Yang ketiga, ada tempat sampah yang sudah dikelompokkan sampah-sampahnya sehingga tidak menimbulkan sampah yang tertumpuk. Lalu yang keempat, banyaknya tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumah sehingga keadaan lingkungan menjadi lebih asri dan hijau. Lalu di gambar yang selanjutnya ada rumah yang bersih dan terbebas dari sampah dan tidak kotor. Jika sebelumnya kita sudah bahas tentang lingkungan yang tidak sehat, maka selanjutnya adalah bagaimana sih lingkungan yang sehat itu? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang udara, air, dan tanahnya bersih dan terbebas dari pencemaran dan polusi. Lingkungan sehat itu pastinya bersih dan sehat. Bersih di sini artinya bebas dari kotoran seperti debu dan sampah. Lalu ada sehat yang artinya bebas dari bibit penyakit dan kuman. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari lingkungan yang sehat itu? Yang pertama, memiliki udara yang bersih dan segar. Lingkungan yang sehat pastinya memiliki udara yang bersih dan segar. Udara bersih tidak berdebu dan tidak berbau. Udara yang bersih diperoleh dari banyaknya tumbuhan hijau, minim kendaraan bermotor, dan tidak berpasir. Lalu yang kedua, memiliki air yang bersih. Air bersih sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, serta mandi. Air bersih pun memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak keruh, tidak berbau, tidak berwarna, tidak menitipkan noda, dan bebas endapan. Lalu yang ketiga, terdapat tempat pembuangan sampah. Lingkungan yang sehat tidak terdapat sampah yang berserakan. Sampah dibuang pada tempat sampah sehingga tidak menimbulkan aroma yang kurang sedap. Ada pula pengelompokan sampah yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti dedaunan atau makanan dari hewan. Lalu yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini merupakan sampah yang sulit terurai. Bisa terurai namun memerlukan waktu lama seperti plastik, kaleng, dan kertas. Yang ketiga ada sampah B3 atau residu yang merupakan bahan kimia, kaca, dan jarum suntik. Lalu yang keempat terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Lingkungan sehat memiliki saluran air yang bersih, tidak ada sampah, dan air mengalir dengan lancar. Agar kita nyaman dengan lingkungan yang kita tempati, maka kita harus menciptakan lingkungan yang sehat dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Tadi sudah dijelaskan tentang ciri-ciri lingkungan yang sehat itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara menjaga lingkungan agar tetap sehat? Yang pertama, dengan cara menanam tanaman atau reboisasi. Menanam pohon memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya seperti merindangkan lingkungan sekitar, membuat udara menjadi bersih dan sehat, dan menjadi sumber makanan. Lalu yang kedua, dengan cara rutin membersihkan rumah. Rutin membersihkan lingkungan rumah akan membuat rumah menjadi bersih dan bebas dari bibit penyakit, sehingga rumah akan nyaman untuk ditempati. Caranya yaitu dengan menyapu, mengepel, dan membersihkan kamar mandi.
Lalu yang ketiga dengan cara membersihkan saluran air atau selokan. Saluran air yang tergenang akan menjadi sarang penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Malaria disebabkan oleh nyamuk Anopheles atau bertelur di genangan air yang kotor, sedangkan demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini dapat bertelur di genangan air yang bersih. Lalu yang keempat, membuang sampah di tempatnya. Sampah adalah barang yang sudah tidak diperlukan lagi. Membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan penyakit, aroma yang tidak sedap, serta menjadi penyebab terjadinya banjir. Lalu yang kelima, tidak membakar sampah. Asap saat membakar sampah dapat menyebabkan polusi udara dan dapat mengganggu pernapasan. Membakar sampah sembarangan dapat menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Lingkungan yang sehat membawa banyak manfaat bagi kita. Yang pertama, lingkungan jauh dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, nyaman dan tentram untuk ditempati. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Lalu yang terakhir, terhindar dari ancaman banjir. Jadi, marilah kita jaga lingkungan kita agar menjadi lingkungan yang sehat. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga yang kita pelajari dapat menjadi manfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.